Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 2 penyuluhan ingin memberikan penyuluhan mengenai kapur dolomit. Apa itu kapur dolomit? Apa sih kapur dolomit itu dan apa jenis-jenis kapur dolomit dan bagaimana penerapannya dan apa manfaatnya akan kami bahas setelah ini. Saya Awab. Saya Dava. Saya Wildan. Saya Aji. Saya Anita, mari simak video kami sampai akhir. Kapur dolomit pastinya sudah nggak asing lagi bagi para petani. Namun, sobat tani, mungkin masih ada yang belum tahu apa sih itu kapur dolomit dan apa sih kegunaannya. Maka dari itu, kami akan menjelaskan tentang penggunaan kapur dolomit. Simak terus videonya ya. Menurut referensinya, kapur dolomit merupakan kapur yang dihasilkan dari batuan kapur kuno atau limestone dan kulit kerang yang dihaluskan tanpa proses pemanasan. Kapur dolomit ini berbentuk halus atau powder dan bersifat homogen serta memiliki warna putih kecoklatan ketika diencerkan. Kapur dolomit tidak mudah larut dalam air dan butuh waktu pengadukan dalam waktu yang cukup lama. Kapur dolomit memiliki kandungan kalsium dan CaCO3 serta magnesium atau MgO dan MgCO3. Jenis kapur dolomit termasuk kategori kapur pertanian, sama halnya dengan kalsit dengan kandungan tertera pada kemasannya yaitu CaCO3 dan kapur kalsium sulfat yang berisikan kalsium serta sulfat. Kapur dolomit memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu kapur dolomit dapat menetralisir pH tanah, sehingga kualitas pH tanah tersebut dapat sesuai dengan pertumbuhan. Yang kedua, kapur dolomit memiliki manfaat yaitu menambah kuantitas mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah, sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman. Kemudian kapur dolomit juga membantu dalam mengurangi atau menetralisir senyawa-senyawa yang mana senyawa tersebut dapat merugikan pertumbuhan tanaman. Selain itu, kapur dolomit juga menambah unsur hara yang ada di tanah, sehingga itu juga dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Selain itu juga, kapur dolomit dapat menghijaukan tanaman. Selain itu juga dapat membantu pertumbuhan dan penyembuhan tanaman yang mana tanaman tersebut bisa terserang hama atau penyakit. Nah, di situ kapur dolomit berperan dalam menyembuhkan dan menumbuhkan tanaman tersebut. Selain itu, menambah produktivitas tanaman sehingga panen yang dapat dihasilkan itu dapat maksimal dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pH tanah. Sebelumnya, apakah sudah mengetahui apa itu pH tanah? pH tanah atau disingkat Power of Hydrogen atau Potential of Hydrogen tanah merupakan indikator mengetahui tingkat keasaman tanah kita. Menurut referensi dari Green Pages, pH tanah yang ideal berkisar antara 6,5 hingga 7. Dan pada pH tanah yang demikian, tanaman dapat tumbuh dengan baik, sehingga memastikan tanaman kita dalam kondisi pH tanah yang sesuai merupakan hal yang sangat wajib. Berikut adalah tabel tentang tanaman dengan kesesuaian pH untuk dapat tumbuh. Menurut referensinya, ada 3 metode yang digunakan untuk pengaplikasian kapur dolomit. Yang pertama, kapur dolomit digunakan untuk memperbaiki kondisi lahan. Nah, untuk memperbaiki kondisi lahan, kapur dolomit dapat diaplikasikan dengan menebarkan langsung kapur dolomit ke seluruh lahan yang ada. Hal ini dilakukan saat masa pengolahan lahan atau sebelum penanaman bibit. Yang kedua yaitu kapur dolomit digunakan sebagai pupuk dasar. Nah, pada penggunaan kapur dolomit yang demikian, kapur dolomit dimasukkan ke lubang tanam.
di mana lubang tanam tersebut dibuat terlebih dahulu, kemudian kapur dolomit dimasukkan ke lubang tanam dan di atasnya ditaruh campuran tanah dan pupuk kandang. Lalu dibiarkan kurang lebih 2-3 pekan. Metode yang ketiga yaitu kapur dolomit sebagai penyedia unsur hara makro. Pengaplikasiannya yaitu dengan mencampurkan kapur dolomit dengan pupuk ZA. Nah, pupuk ZA ini umumnya udah pada tahu kan para petani apa itu pupuk ZA? Mengapa demikian? Karena tanaman itu membutuhkan sebuah kalsium dan magnesium. Selain itu, tanaman juga membutuhkan yang namanya asam sulfur dan nitrogen. Keempat unsur hara tadi sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, unsur hara, kalsium dan magnesium didapatkan dari kapur dolomit, sementara asam sulfur dan nitrogen didapatkan dari pupuk ZA. Selanjutnya, kita akan melakukan aplikasi pupuk dolomit dengan metode kocor. Pertama, kita tuangkan 200 gram pupuk dolomit ke air sebanyak 4,5 liter. Sebelumnya, kita ukur terlebih dahulu pH air dan kita aduk campuran pupuk dolomit selama kurang lebih 5 menit. Pengadukan memang dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena seperti yang kita ketahui bahwa dolomit itu sifatnya tidak mudah larut dalam air. Selanjutnya, ketika ingin mengaplikasikan dengan metode kocor, agar bahannya dapat tercampur rata, maka kita ingin mengaplikasikannya harus secara periodik. Dan kita diamkan selama 15 menit.